Ya guys, welcome back to Bang Jul channel ya guys. Selamat datang lagi di channel kami ya, channel para pedagang online ya guys. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja tempat untuk berjualan online ya guys. Jadi tempat untuk berjualan online itu banyak ya guys. Di antaranya seperti Shopee ya, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya ya guys. Tapi yang di sini yang saya rekomendasiin berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi buat para pedagang online pemula lebih baik membuka toko online di mana ya? Ya, jadi pertanyaannya. Saya jawab yang saya rekomendasikan buat pemula itu adalah di Shopee ya, guys. Kenapa? Karena di Shopee itu sangat mudah dan gampang dipahami ya. Jadi kalau kalian mau membuka toko online, saya sarankan buka di Shopee ya. Karena di situ juga Shopee banyak fitur-fiturnya ya, guys. Oke. Terus yang kedua ada yang namanya Tokopedia ya. Tokopedia juga lebih mudah ya. Apalagi kalau kita mau upload massal, Tokopedia itu lebih gampang. Tidak kita harus pakai seperti edit atribut, tetapi dia otomatis upload massal ya guys. Lebih gampang kalau kita mau upload secara sekaligus, itu saya rekomendasikan di Tokopedia. Yang ketiga ada yang namanya Lazada ya. Kalau Lazada ini bagi pemula mungkin agak sulit ya, seperti saya. Saya di Lazada dari upload sampai dapat orderan itu prosesnya cukup lama juga ya guys. Terus yang ketiga ada namanya Bukalapak ya. Bukalapak itu sebenarnya saya pertama buka toko online itu Bukalapak ya guys. Pertama saya buka waktu dulu ada Bukalapak, itu yang pertama. Dari semuanya ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya guys. Jadi kalian mau pilih mana terserah kalian. Yang gampangnya yang mana terserah kalian, karena ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Tapi saya sarankan untuk pemula di Shopee atau Tokopedia ya. Karena di Shopee minimal iklannya juga istilahnya cukup murah ya guys. Cuman 25.000. Kalian bisa iklankan produk kalian di Shopee ya guys. Baik iklan produk kata kunci atau produk serupa atau rekomendasi ataupun kamu mungkin juga suka ya di Shopee itu. Kalau di Tokopedia iklan minimalnya dulu sih cepet ya 100.000. Sekarang gocap 50.000 bisa ya guys. Kalau Lazada ini kalian mau iklankan di Lazada, Lazada sebenarnya agak berat. Karena minimal kalian mengiklankan produk itu adalah 500.000 ya guys. Tapi dari pengalaman ini teman saya ada yang buka di Lazada, dia melesat ya guys. Saya dulu tertarik karena teman saya dia buka di Lazada dan hasilnya sangat efektif. Tapi setelah saya jalani, karena ada kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, maka saya membuka di Lazada. Tapi menurut saya agak rumit ya guys bagi pemula seperti saya lebih baik membuka di Shopee, Tokopedia.
Tapi yang pertama saya dapat membuka toko itu di Bukalapak. Yang kedua mendapat orderan banyak. Yang kedua saya di Tokopedia. Dan yang ketiga di Shopee. Kalau di Shopee saya hampir setiap hari. Beda dengan Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Saya di Lazada sama sekali belum pernah ada yang namanya orderan ya guys. Oke, mungkin saya belum istilahnya mengulik. Semua pasti bisa. Kalian pun juga pasti bisa kalau misalkan mengutak-atik itu semua fitur. Karena itu juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya guys. Oke. Jadi saya rekomendasikan itu yang pertama sih Shopee, Tokopedia, terus Lazada dan juga Bukalapak. Kalau di Bukalapak itu ini juga ya. Kalau di Bukalapak teman saya di bidang seperti aksesoris atau aksesoris fashion itu bagus ya. Karena itu beda-beda ya guys. Jadi setiap e-commerce itu beda-beda dia. Misalkan contoh di Shopee nih larisnya produk ini, atau di Tokopedia yang laris produk ini, semua pasti beda-beda. Dari teman-teman saya yang pedagang online, dia beda-beda ya. Ada yang larisnya di Tokopedia, ada juga yang larisnya dia di Lazada, ada yang larisnya di Shopee, ada juga yang larisnya di Bukalapak ya guys. Kalau di Shopee itu rata-rata fashion wanita ya guys. Di Shopee itu fashion wanita. Kalau di Lazada teman saya dia kalau di Lazada sih kalau kalian bisa kalian memahaminya itu Lazada itu waduh kalau kalian memahami dia bisa menghasilkan yang lebih ini. Cuman persaingan harga di Lazada itu sangat wow ya guys. Waduh ya. Kalian pasti tahu harga-harga di Lazada itu sangat-sangat murah ya guys. Karena mungkin di Lazada menginian persaingan ya guys. Jadi kalau kalian buka di Lazada itu kalian harus menyiapkan harga yang lebih murah dari kompetitor kalian ya guys. Kalau di Shopee standar, baik kita menjual murah, baik kita menjual mahal, kalau kita memahaminya pasti ada penjualan ya guys. Itu kemungkinan lama dan cepatnya tergantung kita juga ya guys. Karena saya dari Shopee udah berapa kali? Udah 4 kali ditelepon ya guys. Jadi kalau pihak itu suka menelpon kalau toko kita lagi naik ya guys. Teman saya di Lazada dia ditelepon sama pihak Lazada, saya ketika rame di Shopee ditelepon juga sama Shopee ya guys. Buat apa? Buat meningkatkan toko online kita ya guys. Jadi dia bimbing dari bagai cara pengiklanan sama pihak Shopee, nanti dikirim email terus diiklankan sama si Shopee, lalu kita dikirim file Excel buat isi yang mau diiklankan otomatis sama pihak Shopee ya guys. Jadi coba kalian memahami pasti itu si pihak Shopee juga akan menganalisa toko kita, si pihak Tokopedia, si pihak Lazada, si pihak Bukalapak, semuanya pasti karena dia juga ingin customernya dia puas ya, puas berbelanja di toko kita ya guys, baik di Shopee, Bukalapak dan Tokopedia ya. Oke. Terus kalau kalian misalkan mau ini produk, lebih baik saya pertama itu di Shopee ya guys. Terus Tokopedia, Bukalapak, yang terakhir Lazada. Lebih baik kalian buka semua toko online kalian ya guys. Apalagi kalau
misalkan punya brand sendiri itu lebih bagus ya. Kalau saya masih ini ya guys, masih punya barang orang ya. Tapi semua juga bisa ya. Karena kalau kita nggak punya barang, bisa menjualkan barang orang. Semua kalau ada kemauan pasti ada jalan. Tapi kalau nggak ada kemauan pasti 1000 alasan ya guys. Jadi bagi kalian tetap semangat. Walaupun orderan rame, orderan sepi, jangan sampai tidak semangat ya guys. Karena kalau kita semangat, kalau kita rajin ya, otomatis pembeli kita juga menjadi semangat. Karena melihat kita sebagai penjual, pembeli juga otomatis kayak rajin upload atau rajin mengedit gambar-gambar produk kita ya. Karena dari situ juga mungkin customer bisa menilai toko online kita ya guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja ya guys. Pembahasan saya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan kalian klik dulu subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar tahu update video-video selanjutnya. Dan jangan lupa dikritik dan saran saya bikin video apa lagi ya seputar online, karena saya juga masih belajar ya guys. Kita sharing aja ya. Terima kasih sudah menonton.